Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak Bibi. Untuk kali ini masih membahas tentang bentuk aljabar. Nah, yaitu operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar yang pertama yang kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Yang kedua, mengingat tentang suku-suku sejenis bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Cerita yang pertama, Bu Ani membeli jeruk yang sama sebanyak 2 bungkus, masing-masing 2 kg dan 3 kg. Pertanyaannya, apa yang dibeli Bu Ani, berapa kilogram? Cerita yang kedua, Bu Ina membeli 2 kg jeruk dan 3 kg apel. Pertanyaannya, apa yang dibeli Bu Ina, berapa kilogram? Dari dua ilustrasi ini, mana yang bisa kita sederhanakan untuk mengucapkannya? Cerita yang pertama tadi, apa yang dibeli Bu Ani? Bu Ani membeli jeruk, berapa kilo? 5 kg jeruk. Dari mana 5 kg jeruk? 2 kilo dan 3 kilo karena sama-sama jeruk yang sama. Sekarang perhatikan cerita yang kedua. Apa yang dibeli Bu Ina? Bu Ina membeli jeruk dan apel. Berapa kilo? Tidak bisa kita akan mengatakan 5 kg sekaligus. Maka tetap yang dibeli adalah 2 kg jeruk dan 3 kg apel. Nah, bandingkan ilustrasi cerita yang pertama dan cerita yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. 3 buku ditambah 2 buku, maka bisa kita katakan ada 5 buku. 10 pensil dikurangi 3 pensil, bisa kita katakan ada 7 pensil. Yang ketiga, 5 jeruk ditambah 7 jeruk dikurangi 3 jeruk, bisa kita katakan ada sebanyak 5 jeruk. Tapi bagaimana kalau yang keempat ini? 6 buku ditambah 3 pensil. Maka akan tetap 6 buku dan 3 pensil. Nah, untuk dapat disederhanakan pada penjumlahan dan pengurangan maka harus sejenis. Harus sejenis. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Bagaimana menyelesaikannya? Contoh A, sejenis, variabelnya sejenis, maka kita jumlahkan 5 dengan 3, maka diperoleh 8x. Contoh B, juga sejenis, negatif 15 ditambah 6. Nah, ini tadi yang saya katakan, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Negatif 15 ditambah 6, jadi negatif 9, sehingga hasilnya menjadi negatif 9P. Yang ketiga, negatif 9 dikurangi 2, nah maka diperoleh negatif 11, maka hasilnya negatif 11P. Nah, ini bagaimana ini? Ini yang tidak sejenis. Nah, maka tetap terdiri dari 12X ditambah 2Z. Sama seperti ini tadi, 6 buku ditambah 3 pensil. Ya tetap 6 buku ditambah 3 pensil. Perhatikan contoh yang kedua. Sederhanakan dari bentuk aljabar sepanjang ini. Kita lihat, kita amati. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis lebih dahulu supaya lebih mudah untuk menyederhanakannya. Nah, mana yang sejenis? 3x dengan 3x kuadrat dengan
6x kuadrat. Nah, ini kita dekatkan. Negatif 4y kuadrat dengan 7y kuadrat. Kita dekatkan yang sejenis. Nah, kita dekatkan yang sejenis sehingga kita menggunakan seperti contoh yang pertama tadi yang bisa disederhanakan itu suku-suku yang sejenis. Nah, sehingga ini 3 dikurangi 6 negatif 3 x kuadrat. Negatif 4 ditambah 7 positif 3. 5 ditambah 8 13. 2 dikurangi 9 negatif 7. Negatif 1 ditambah 15 positif 14. Nah, sehingga ini kita sederhanakan bentuknya jadi ini. Nah, kita lihat ini jenis-jenis yang suku-suku yang tidak sejenis sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini untuk contoh yang pertama sama contoh yang kedua. Bagaimana kalau bentuknya seperti contoh yang ketiga ini? Nah, yaitu penjumlahan dan pengurangan bersusun. Nah, maka langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah kita letakkan suku-suku yang sejenis bersusun. Nah, jadi seperti ini. Misalkan ini sudah sejenis bersusun. Maka tinggal kita hitung biasa. Jadi membacanya nanti 14P ditambah 5P berarti 14 ditambah 5. 14P ditambah 5P berarti 14 ditambah 5. 14 tambah 5 berapa? 19P yang sejenis. Sekarang yang kedua ini negatif 7 ditambah 10 jadi positif 3. Jadi kalau positif ya tulis positif, kalau negatif negatif. Sama seperti ini, negatif 20 ditambah negatif 8 jadi negatif 28. Demikian juga dengan cara yang sama untuk yang pengurangan. Kita letakkan sejenis bersusun. Terus kita baca biasa, negatif 25 dikurangi 9. Negatif 25 dikurangi 9. Nah, ini hasilnya negatif 34x. Nah, yang Y sekarang membacanya kan 18 dikurangi 15. 18 dikurangi 15. Nah, berarti hasilnya positif 3Y. Negatif 12 dikurangi negatif 3. Negatif 12 dikurangi negatif 3. Hasilnya negatif 9. Ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan untuk operasi yang kedua yaitu perkalian. Perkalian kita bahas satu persatu. Perkalian dari suku 1 dengan suku 1. Kita ingat waktu di SD pernah mempelajari luas persegi panjang. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dulu ingat luasnya adalah P kali L atau ditulis PL. Nah, ini kan bentuk variabel kali variabel ini kan. Jadi kalau perkalian bisa lambang kali tidak ditulis. Luas persegi, waktu SD juga pernah kita dapatkan. Bagaimana luas persegi? Nah, misalkan ini panjang sisinya P, berarti P kali P ditulis P pangkat 2. Nah, dalam bentuk aljabar ini kita sebut sebagai suku 1, ini sebagai suku 1. Nah, contohnya misalkan P kali Q, nulisnya PQ. Suku 1 kali suku 1. Suku 1 kali suku 1. 3QP kali 3Q kali 2P. Berarti koefisien kali koefisien. Berarti 6QP. Nah, bisa ditulis PQ. 6PQ. Biasakan nanti kalau menulis hasil akhir urutan abjad sesuai urutan abjad. X kali X sama seperti tadi, nulisnya X pangkat 2 atau X kuadrat.
3Y kuadrat dikali 2Y. Koefisien kali koefisien berarti 6. Y pangkat 3. Berikutnya untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Nah, misalkan saya ilustrasikan dengan dua bentuk seperti ini. Bentuk persegi panjang P kali Q dan persegi panjang P kali R. Nah, sehingga kalau digabung menjadi satu persegi panjang di mana ukurannya adalah P, kemudian sisi yang satunya adalah Q ditambah R. Sehingga nulisnya kan begini. P kali Q ditambah R. Sama tadi perkalian bisa ditulis P kali tidak ditulis dalam kurung Q tambah R. Tapi mencari luas ini bisa dicari satu persatu. Cari yang luas hijau dulu. Berarti P kali Q ditambah yang kuning P kali R. Berarti PQ ditambah PR. Sehingga lambang ini bisa kita simpulkan. Berarti P kali dalam kurung Q tambah R bisa saja kita tulis dalam bentuk nilainya sama P kali Q ditambah P kali R. Atau kalau lambang kali tidak ditulis maka jadinya seperti ini. Nah, ini yang kita kenal dengan sifat distributif. Nah, jadi contohnya misalkan seperti ini. 3P kali 2Q tambah 4R. Berarti 3P kali 2Q ditambah 3P kali 4R. Ditulis hasilnya seperti yang tadi, suku 1 kali suku 1. Berarti 6PQ ditambah 12PR. Demikian juga dengan cara yang sama, contoh yang kedua ini 3A kali A dikurangi 5B tambah 2C. Kita kalikan biasa, berarti 3A kali A, 3A kuadrat. 3A kali 5B berarti 15AB, positif kali negatif, negatif. Positif kali positif, positif, berarti 6AC. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Selanjutnya untuk perkalian suku 2 dengan suku 2. Saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Ini ada persegi panjang besar yang terdiri dari persegi panjang kecil-kecil. Misalkan yang biru ini ukurannya A dengan C, yang hijau A dengan D, yang merah B dengan C ukurannya, dan yang kuning B dengan D. Kalau ini kita cari luas keseluruhan berarti panjang sisinya kan A disambung B, berarti A tambah B kali C disambung D atau C tambah D. Nah, sehingga lambangnya kan seperti ini. Tetapi mencari luas keseluruhan ini bisa kita cari dengan bagian per bagian kita jumlah. Nah, misalkan seperti ini, yang warna biru kan A kali C, yang warna hijau A kali D, yang warna merah B kali C, yang warna kuning B kali D. Sehingga bisa kita simpulkan luasnya sama saja AC tambah AD tambah BC tambah BD. Sehingga kita samakan ini, berarti lambang perkalian suku 2 kali suku 2. Urutan mengalikannya bisa seperti ini, kita perhatikan urutannya A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Atau kalau lambangnya ditulis seperti ini boleh. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama, X tambah 3 kali X tambah 5. Nah, berarti X kali X tadi seperti yang tadi, suku 1 kali suku 1, X kuadrat. Kemudian 5 kali X, 5X. 3 kali X, 3X. 3 kali 5, 15. Perhatikan lambang positif negatifnya. Nah, sehingga ini sejenis, berarti bisa disederhanakan. Penjumlahan sejenis, berarti 8X. Perhatikan contoh yang kedua.
Langkah pertama Y kali Y. Y kuadrat. Y kali 7. 7Y, perhatikan negatif positifnya. Sehingga ini hasilnya negatif 7Y. 4 kali Y. 4Y, perhatikan positif kali positif. Kemudian 4 kali 7, 28. Positif kali negatif, berarti negatif 28. Ini juga sejenis. Maka ini bisa kita jadikan satu menjadi negatif 3Y. Disederhanakan. Negatif 7 tambah 4. Berarti negatif 3. Cara yang sama untuk contoh ketiga. Nah, P kali P kuadrat. Negatif 8P. Negatif 5P. Negatif kali negatif positif 40. Kita sederhanakan. Negatif 8 dikurangi 5. Negatif 13. Nah, demikian untuk belajar operasi bentuk aljabar kali ini. Silahkan dipelajari dan dibaca berulang-ulang, ditonton berulang-ulang sehingga lebih paham. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Selamat belajar, semoga berhasil dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.